Hai, ketemu lagi dengan gue Dini Sundanis Kreji di Travel Ngentrik. Apa kabar nih semuanya teman-teman? Pada kangen gak sih sama gue? Kayak udah lama banget ya gak ketemu. Gue baru kemarin banget sih upload foto. Jangan lupa ya ditonton video Cikulung yang kedua. Oke, berhubung kali ini tuh kita tuh lagi dalam masa karantina karena lagi ada virus corona. Makanya buat teman-teman atau gue sendiri sih tetap harus di rumah aja karena takut makin menyebar si virus corona ini. Dan buat teman-teman semua juga jangan pada bandel, apalagi untuk adik-adik yang masih sekolah itu masih ketemu sih aku kayak orang-orang lagi di warnet kayak gitu. Terus orang-orang malah dijadiin kayak liburan ke puncak, ke pantai, itu tuh harusnya nggak boleh banget. Dari teman-teman semua pasti udah pada tahu ya kalau gue kerjanya di media. Gue WFH tuh nggak full sih, gue WFH itu selang-seling. Makanya ini sekarang mumpung gue lagi nggak terlalu banget banyak kerjaan, makanya gue mau sharing soal hobi gue yang lagi suka banget. Emang udah lama sih gue suka banget sama yang namanya naik gunung. Oke, pertama kali gue suka naik gunung sih waktu itu gue pertama kali itu ke Sikunir di Dieng. Itu tahun 2014 bareng sama teman-teman gue, komunitas kayak gitu. Gue ke sana, terus itu tuh sebenarnya kalau untuk ke Sikunir tuh kayak buat pemula itu enak banget. Ke Sikunir, ke Papandayan itu enak, lumayan lah kalau buat pemula. Gunung yang pernah gue daki nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Paling Guntur, Papandayan, Cikuray, Cireme, apalagi ya, Sindoro, Semeru, Rinjani, itu gue pernah ke sana. Dan itu tuh gak tau ya, setiap gunung tuh punya ceritanya sendiri, punya keunikannya masing-masing. Dan gue tuh pengen balik lagi ke gunung-gunung tersebut gitu, karena sesuka itu gue naik gunung. Ada yang paling nggak pernah gue lupa sih sampai sekarang, yaitu ketika gue naik ke Rinjani. Waktu itu gue seminggu naik ke Rinjani. Itu berangkat naiknya tuh lewat Sembalun dan turunnya itu lewat Torean. Sedangkan Torean itu sebenarnya tuh trek yang orang-orang tuh sebenarnya penduduk setempat tuh kayak ngelarang, karena itu tuh hanya untuk orang-orang, buat penduduk setempat yang mau ibadah, gitu aja sih. Karena emang Torean itu treknya tuh lebih parah banget, tebing tinggi yang lumayan agak susah sih sebenarnya. Cuma waktu itu emang gue sama teman-teman gue nekat lewat situ karena turun Torean juga lebih cepat dibanding Senaru ataupun Sembalun. Waktu itu gue pernah ke Rinjani itu, pokoknya treknya itu gue start tuh jam abis sholat maghrib, jalan ke pos 2 ke Sembalun, sampai Sembalun itu jam 11 malam. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin tenda di situ. Setengah 8 kita bangun. Setelah 8 kita bangun, itu tuh parah, pemandangannya itu padang savana yang bagus banget. Itu tuh keren banget sih. Di situ kita sarapan, kita ngopi-ngopi, cerita-cerita seru, foto-foto tentunya. Udah gitu mulai lagi jalan tuh sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu lumayan jauh banget, sampai ke Pelawangan itu sekitar jam 7 malam. Dan perjalanannya pun nanjak terus kebanyakan ya. Di situ kita bakal nemuin apa sih, gue nyampe lupa. Nanjak itu ada yang namanya Bukit Penyesalan. Itu tuh sumpah sampai gila sih, nggak nyampe gitu. Kok nggak nyampe ini tuh, itu masih jauh ya. Itu tuh banyak banget. Dan di sana tuh banyak banget, kalau di Rinjani itu banyak banget orang luar sih, jadi nggak ngerasa dingin aja. Mungkin karena rame juga, jadi nggak dingin parah kayak yang di Semeru saat itu. Udah gitu kita nenda lagi di Pelawangan sebelum summit. Itu tuh jam 7 malam.
kita tidur, gue juga saat itu makannya kurang, gue ngopi terus. Summit itu gue jalan sama temen-temen gue tuh jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu tuh tanjakannya terjal banget, dan ada di situ namanya tanjakan setan. Letternya tuh letter S, itu tuh yang parah banget untuk temen-temen. Kalau untuk naik tuh kayak aduh ini bisa nggak sih ini, karena itu treknya tuh kayak kerikil-kerikil yang lu tuh turun ya lu jatuh lagi gitu. Terus apalagi kalau lu udah turun gitu bisa gimana ya, Tisoleda tuh apa sih bahasa Indonesianya, gue jadi bingung sendiri. Kepleset. Eh, itu gue nyampe sholat subuh di situ, ingat banget. Dan nggak tahu, gue nggak ngerti itu angin atau apa, suara tuh kedengarannya itu suara, ada suara kayak gitu, mungkin angin kali ya, atau dari gunungnya itu, gue kurang paham. Dan temen gue ada beberapa yang turun karena emang nggak kuat. Terus karena saat itu gue nggak tahu, mungkin karena kebanyakan ngopi, tiba-tiba aja perut gue tuh kram. Temen gue nyaranin kalau gue untuk turun aja, cuma gue ngerasa oh mungkin gue egois kali ya, gue ngerasa yang tahu kapasitas capek enggaknya itu gue gitu. Dan gue kalau misalkan teman-teman pun udah, gue bilang sama teman gue, ketika lu udah turun gue masih belum naik, gue ikut turun. Tapi ketika emang gak papasan ya gue tetap bakal naik saat itu. Tapi gue paksain, gue ditinggalin sama teman-teman gue pas naik itu. Gue sampai atas tuh jam 11:30 kurang, itu gue sendirian, bener-bener nyampe ketiduran gak lama ada yang bangunin gue, tapi nggak ada orangnya. Itu siang, setengah 12 siang. Gue paksain karena gue nggak mau lagi nih, kalau gue turun gue harus kalau nextnya lagi gue harus temuin lagi Bukit Penyesalan apalah itulah. Gue kayak males lagi gitu loh, karena udah sayang banget nih, puncaknya tuh udah kelihatan. Dan teman-teman gue udah manggil Dini ayo, walaupun sebenarnya suara mereka kedengeran, tapi wah itu kayaknya masih jauh juga, kelihatannya deket tapi masih jauh. Tapi gue paksain, tapi bisa Din, lu bisa, lu pasti bisa, lu bisa. Sampai akhirnya gue naik nyampe puncak itu jam 12:30 siang. Bayangin, dari jam 1 pagi itu tuh kayak suatu hal yang anjir kok gue bisa. Gue nyampe itu sampai sujud syukur, gue nangis, akhirnya gue bisa gitu kan. Akhirnya kita turun tuh, gue karena kram ngopi terus, akhirnya gue nggak bisa jalan sama sekali. Akhirnya gue sama temen gue tuh digendong, so sweet banget sih. Tapi sama porter digendongnya sama porter, bukan sama temen gue. Udah gitu sampailah Pelawangan, akhirnya kita istirahat. 3:30 kita turun ke Torean. Kita turun lewat Torean, akhirnya kita 3:30 nyampe Danau Segara Anak itu jam 9 malam. Gila, gak pernah kan lo mancing tapi di atas gunung, itu keren banget sih. Mancing di atas gunung, gimana caranya ya kan. Terus di situ kita nyampe jam 9 malam, makan, terus tidur. Ada pas bangun ada kejadian yang sesuatu hal yang gue juga nggak nyangka. Ada yang ngambil keril temen gue sama sendalnya, isinya pun diambil. Yang pokoknya gue nggak ngerti aja kok kenapa ya di gunung tuh ada yang sempetnya nyuri kayak gitu. Gue karena kita nggak sadar, tidur capek, kita nggak ada barang kita yang diambil, nggak tahu siapa yang ngambil. Sampai kita datang ke tenda-tenda untuk menanyakan ada yang ngelihat gak keril temen gue dan lain sebagainya. Tapi ternyata untuk ATM, pokoknya untuk kartu semua tuh aman. Yang diambil tuh cuma tas, kayak pokoknya kerilnya, sendalnya, pokoknya banyak sih barang-barang temen gue yang ada orang nggak tahu, orang yang ketanggung jawab. Itu malu-maluin banget sih di Rinjani, di gunung sempet-sempetnya nyuri barang gitu kan. Sampai situ, aduh sumpah gue capek dulu, gue mau minum dulu deh. Aus beb. Bentar ya, minum dulu guys.
Seger banget sumpah teh kotak ini. Gue nggak tahu bisa sesuka ini sama teh kotak. Pokoknya sempat mancing-mancing di Segara Anak. Udah gitu sempet juga di air terjun, gue lupa nama air terjunnya apa. Kita mandi kayak pemandian air panas gitu sih. Terus udah gitu kita lewat Torean tuh sumpah sih itu gila banget, tebing-tebing jalan setapak, lu harus turun tanpa tali gitu kan. Gak lama itu pemandangannya luar biasa. Gue baru tahu kalau Indonesia itu sebagus itu gitu. Terus kita ngecamp lagi di Prokpok. Di situ tujuan terakhir kita ngecamp tuh di situ, di Prokpok. Ya udah masang tenda, curhat-curhatan sama teman-teman sampai besoknya akhirnya kita pulang tidur lagi sempat, tapi di rumah warga. Kita nginep di rumah warga. Nah ada kejadian lucu sih. Jadi pas ketika pulang di bandara itu ternyata kan gue nggak ngerti ya, jam kita sama jam Lombok tuh kan beda ya. Jadi ternyata harus boarding gitu, dan gue pikir masih sejam lagi, masih leha-leha. Teman gue juga nggak ngeh karena udah kecapean banget. Akhirnya kita lari-lari sampai gue, karena udah bawa keril, udah capek banget, kaki gue juga udah sakit banget. Secara semingguan cuy di gunung gue nyampe, yang gue inget tuh aduh gue kangen banget teh manis, gue pengen banget makan bakso, nyampe bibir gue kering, nyampe anjir gue lupa semuanya, kayak gila ya, muka gue juga parah hancur banget karena emang panas banget saat itu. Gue ngeliat banget itu si bapak pilotnya, karena kan kelihatan ya di kaca bandara. Gue nyampe bilang, Pak tungguin pak. Teman-teman gue yang ketawa-ketawa, lu pikir ini supir angkot? Mereka tuh sambil ketawa tapi gue capek karena mereka tuh larinya cepet banget. Maksudnya kalau gue harus beli lagi tiketnya, duit dari mana? Itu duit terakhir, gue nggak ada lagi gitu. Akhirnya gue nggak ketinggalan pesawat. Akhirnya kata si pramugarinya 3 menit lagi. Jadi mbak, untung aja ini 3 menit lagi kita mau terbang. Alhamdulillah, berarti masih aman. Nyokap gue Saya 3 tahun sih. Keren kan? Lagi syuting. Ntar dulu. Ibiun cager. Sorry. Awalnya suka naik gunung tuh sebenarnya gue tuh takut banget sama yang namanya ketinggian. Cuma pernah ada yang bilang sama gue, katanya takut itu harus dilawan, anjay. Terus makanya gue, yaudah gue nyoba nih. Gue nyoba ketika gue takut ketinggian, gue coba jangan takut. Akhirnya gue bisa, dan pas banget waktu itu lagi rame-ramenya film 5 cm. Makanya jadi kayaknya seru ya, kayaknya bagus banget ya. Akhirnya ya udah di situ gue emang mulai suka naik gunung. Dan itu tuh gue rutin sih, dulu mah malah sering banget, sebulan itu bisa 2 kali pernah sih gue kayak gitu. Pokoknya setiap tahun tuh, dan kalau ke Gede itu emang gue rutin. Jadi gue ada komunitas namanya Backpacker Anti Baper. Wah, lu pasti senang nih disebutin Backpacker Anti Baper. Kita tuh setiap tahun tuh kayak habis lebaran tuh kita halal bihalal, tapi halal bihalalnya itu di Gunung Gede, selalu di Gunung Gede. Pokoknya semoga corona ini tuh cepet hilang, biar maksudnya udah kangen banget naik gunung. Dan harusnya gue bulan ini pas banget nih, kemarin kan tanggal 25 tanggal merah ya. Pokoknya minggu ini tuh harusnya gue ke Wilerang, cuma karena emang ada kejadian corona dan kebetulan gue emang di kantor lagi megang programnya yang lumayan hektik, jadi gue cancel itu. Oke guys, karena emang gue selama naik gunung tuh gue jarang banget bikin vlog-vlog kayak gitu, karena emang tim gue juga agak susah ya untuk ikut-ikut naik gunung, karena mereka emang pada gak bisa, takut dingin, takut nanjaknya, takut ngelinding lagi. Tapi ada sih beberapa video kemarin gue, nggak terlalu banyak, itu dari handphone juga sih. Video gue waktu tahun kemarin lebaran halal, nanti pokoknya bakal gue share di next episode. Nah buat teman-teman semuanya yang mau ngasih masukan gue harus ngapain kira-kira di rumah aja, kasih kolom komentar di bawah ya. Pokoknya catat gue tuh kira-kira harus ngapain nih ketika gue di rumah aja, atau enggak kalau gue sharing
sharing apa nih kira-kira, itu aja sih. Pokoknya doanya semoga Indonesia pulih lagi dan kita semua sehat dan bisa beraktivitas kembali. Bye bye.